Sahabat Insight, kembali kita lanjutkan berbincang di program Inside Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Tenang, azan, jangan kemana-mana kok. Kalau udah kedengeran kok. Tenang aja ya. Belum lapar kan, Fit? Udah kering aja sih. Lapar nggak kering. Oke, sahabat Insight, ini di layar kaca Anda sekarang sudah ada QR Code ya. Silahkan scan QR Code Anda pakai handphone. Ya, ini adalah QR Code di mana Anda bisa menyalurkan donasi Anda, rezeki Anda melalui Bazis DKI Jakarta. Ayo, bulan Ramadan, bulan di mana setiap ibadah kita ya dilipat gandakan nilai pahalanya. Oke, sahabat Insight, sekarang kita mulai memasuki bahasan topik yang memang ditajamkan di episode kali ini ya. Karena jujur saya aja baru tahu, benarkah zakat bisa mengurangi pajak? Saya baru tahu loh. Betul, Bu? Betul. Aduh, kok bisa? Sejak lama. Masa sih? Iya, sebenarnya kan Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini kita ada itu sebenarnya dari tahun 99. Ya. Dulu Undang-Undang 38 99. Sekarang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang 23 2011. Nah, di Undang-Undang yang pertama 99 saja itu sudah mencakup bahwa zakat itu bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Caranya gimana nih, Bu? Ya, kalau sekarang kan diatur di dalam, kalau di Undang-Undang 23 2011 itu di pasal 2223 ya kalau nggak salah. Nah, itu memang disebut. Nanti zakat yang kita bayarkan itu menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Ketika seseorang muzaki membayar zakat kepada lembaga zakat yang terdaftar, yang diakreditasi oleh pemerintah, yang punya izin oleh pemerintah. Ada kan lembaga zakat kan sekarang ada dua. Basnas itu adalah pemerintah, dibentuk oleh pemerintah. Kemudian yang di civil society namanya lembaga amil zakat. Itu dari level nasional sampai kepada kabupaten kota ada. Nah, orang yang membayar zakat melalui lembaga-lembaga tersebut akan mendapatkan yang namanya bukti stor zakat. Nah, dengan bukti stor zakat itu nanti diperhitungkan ketika kita melapor kepada pajak melalui SPT bahwa kita sudah membayar pajak sebesar sekian. Tetapi sebaiknya memang itu selalu diperhitungkan dari awal ya. Jadi kalau ngitungnya nanti belakangan gitu, nanti ini kok jadi lebih bayar gitu, nanti repot lagi gitu. Nah, sebaiknya dari awal itu sudah ketika sebelum laporan SPT yang tahunan itu sebaiknya kita sudah ya, lebih bayar atau tidaknya itu sudah tahu sehingga perhitungannya lebih pas. David sudah melakukan itu? Belum. Buat yang menggunakan pemotongan dengan zakat ya, belum pernah. Karena walaupun undang-undangnya udah lama ya, tapi sepertinya agak jarang bagi konsultan pajak ataupun dari pajak yang mengingatkan kita. Ada dua hal. Pertama mungkin dari kitanya ada keengganan. Ya, pertama bisa jadi ya kalau kita kira kenapa kalau kita secara spiritual kan kita nggak ada yang ditutupin nih orang-orang kan. Nah, terus kedua dari pihak sebelah sananya ada kecurigaan apa bener pajaknya segitu kalau ternyata zakatnya sedikit. Misalnya. Oh, tapi ini dapatnya besar kok. Nah, jadi hal ini sebenarnya saya lihat dari kedua belah pihak ya. Kalau dari zakat kan pada dasarnya memang kewajiban, tapi dari pihak pajaknya apakah sudah mulai menerapkan itu? Ya, saya juga nggak tahu, karena kalau gue sendiri nggak punya pengalaman soal itu. Buat orang-orang pajak nggak pernah nanya, Pak, ada zakat yang ini kan nggak ada, nggak pernah. Cuman kita tahu-tahu ada tagihan. Terus kalaupun misalnya kita mau ngasih laporan zakatnya ke mereka, ya mesti diaudit ulang katanya. Jadi kan kita capek juga ya kan gitu. Jadi mendingan udahlah ini yang namanya zakat hubungan sama Allah kan gitu. Yang pajak sendiri. Tapi kalau regulasi itu dijalankan sebenarnya juga diuntungkan ya. Negara juga diuntungkan dengan pendapatan pajak yang mungkin bisa jadi lebih transparan ya. Karena ada cross kontrolnya adalah melalui zakat. Betul. Gitu. Karena orang nggak mungkin memanipulasi dari zakat kan sebenarnya. Betul. Gitu. Oke, Bu, kalau misalnya ini kan ada dua hal nih, ada zakat, ada pajak. Ya. Yang satu perintah agama, yang satu perintah negara. Ya. Bagaimana kita melihat hubungan antara zakat dan pajak nih, Bu? Ya, kalau saya rasa itu merupakan hubungan yang sebenarnya harus bisa terkolaborasi dengan baik ya. Ada sinergi. Kalau di zaman Rasul kan
zakat sama pajak itu berbeda ininya ya. Kalau orang muslim dikenakan zakat, orang non muslim dikenakan pajak. Cuma kalau sekarang kan secara sistem pemerintahan, sistem ininya teksnya adalah pajak gitu. Kemudian zakat ini sebagai kewajiban individu muslim gitu. Sehingga kalau dalam konteks tadi kemudian pajak zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak, sebenarnya kan itu bentuk insentif dari pemerintah untuk kepada pembayar zakat kemudian mendapatkan pengurangan, meskipun pengurangannya memang bisa jadi kayak tadi Mas David ya, itu belum signifikan karena dia memang pengurang penghasilan kena pajak, bukan tax credit ya, bukan pengurang pajak. Jadi kalau pengurang pajak kan saya kewajiban pajaknya misalnya 1 juta, saya udah bayar 500, maka saya tinggal bayar 500. Ya. Tapi kalau ini adalah sebagai pengurang penghasilan kena pajak, jadi seperti tax expense ya. Jadi maka kemudian betul tadi disampaikan belum terlalu banyak yang kemudian menggunakan insentif pemerintah ini untuk mengklaim bahwa aku udah bayar zakat maka pajak saya terkurangi gitu jadi dan itu bisa jadi ya karena udahlah karena saya bayar zakat saya pengennya zakat gitu saya nggak pengen lah dikasih insentif akhirnya jadi gitu ya Fit ya betul ya udah zakat pajak aja nggak usah dikurang-kurangin lah, pusing, walaupun akhirnya juga bingung sendiri. Cuman by the end sih sebenarnya lebih akhirnya gitu, alasan zakat adalah alasan spiritual. Pajak ya alasan kita sebagai warga negara yang punya kewajiban untuk membayar, untuk mensupport kegiatan pemerintah kan. Dan secara fungsi pun berbeda kan Bu? Ya. Zakat sama pajak kan beda dong secara kalau fungsi. Dalam konteks pajak kan memang sebagai sumber keuangan negara ya. Kalau zaman Rasul kan memang zakat juga jadi sumber keuangan negara. Beda ininya kalau zaman bukan. Kalau zaman Rasulullah itu kan Rasulullah SAW kita ada Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini tidak hanya menarik uang tapi juga ada otoritas pengelolaan ya kan, bisa untuk ini itu dan lain sebagainya. Kalau badan amil zakat idealnya di zaman Rasulullah itu hanya kayak orang pajak. Tugasnya hanya ambil, narik. Nah, nanti pengelolaan dananya kalau di zaman Rasulullah ya ada melalui yaitu tadi Baitul Mal ya, nanti buat ekonomi umat, untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang kalau secara fungsi kan zakat itu kita di lembaga-lembaga zakat baik yang oleh pemerintah ataupun oleh lembaga amil zakat dari masyarakat itu kan betul-betul punya kontribusi di masyarakat. Nah, dengan kontribusi ini kan pasti punya efek lah ya dalam konteks pengentasan kemiskinan. Bagaimana membantu pemerintah juga dari duit zakat juga banyak support. Saya terus terang agak tidak terbayang loh Indonesia ini kalau tidak ada lembaga zakat gitu. Dengan sekian banyak bencana, fleksibilitasnya dari teman-teman zakat ini kan luar biasa gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu ini ya. Dan kemudian pemerintah ada insentif tadi orang yang membayar zakat kemudian bisa mendapatkan pengurangan penghasilan kena pajak. Jadi menurut saya ini dua inisiatif baik ya antara pemerintah. Tidak perlu dipertentangkan ya Bu ya, dua-duanya baik gitu. Dan ini kalau kita balik lagi tadi antara pajak dan zakat ya. Kalau kita membayarkan zakat melalui lembaga zakat, kita lihat bahwa lembaga zakat yang ada di Indonesia, baik itu yang dikelola oleh pemerintah maupun yang swasta atau dari masyarakat ya, dari society ya, itu mereka punya program-program juga yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Misalnya ada membantu permodalan atau juga pembinaan untuk pelatihan kerja dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan juga untuk bencana dari badan amil zakat ini cepat turun. Betul. Apalagi ada salah satu yang paling terdepan biasanya lembaga zakat malah kalau ada bencana itu kan. Betul. Belum yang artinya yang lain belum sempat nyampe. Ini udah duluan gitu karena jaringannya udah sampai ke sana dan orang yang ada di situ kebanyakan relawan. Artinya yang teman-teman ini nih udah bismillah aja deh. Nah, itu kata-kata bismillah aja itu luar biasa tuh. Ada kekuatan ilahiyah di sana ya. Divine intervention. Iya, karena ada ibadah ya ada muatan ibadah kan. Keyakinan spiritual itu makanya gitu. Oke. Baik, thank you David. Terima kasih Bu Rini. Jadi sahabat Insight ya. Zakat penting, pajak juga penting. Dua-duanya harus kita patuhi ya. Dua-duanya bisa bersinergi, berkolaborasi untuk kita secara personal, secara ritual, juga secara sosial. Oke, masih akan berbincang lagi mengenai mengenai zakat ya. Karena saya penasaran, pengelolaan zakat di zaman sekarang sama di zaman Rasulullah dulu sama atau beda ya?
Penasaran kan? Makanya tetaplah bersama kami di Inside Ramadan, Jak TV bersama Basis DKI Jakarta.